Memulangkan amanah, mengembalikan cahaya diri kepada cahaya Tuhan, rahasia makrifat dalam kematian sebelum mati. Sesungguhnya ilmu makrifat adalah ilmu yang sangat tinggi, halus, dan mendalam, yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang telah fana dirinya dan telah mematikan sifat-sifat basyariahnya, sehingga hanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggal. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72 menyebut, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Amanah ini ditafsirkan oleh ahli hakikat sebagai wujud kasar kita atau jasad lahiriah yang menjadi beban bagi ruh. Adapun yang memikul amanah itu adalah ruh kita, dan yang mengamanahkan adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ilmu makrifat, proses memulangkan amanah ini disebut sebagai mati sebelum mati, atau mematikan diri sebelum ajal menjemput, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Matilah sebelum kamu mati," yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika seseorang berkata Allah, lalu menarik nafas dari dalam fuad, hati nurani yang dalam, hingga naik ke alam kudus yang berada pada ubun-ubun, dan terus ke makam Kabfusain, yaitu tempat antara dua alis, maka dia sedang memindahkan kesadarannya dari alam jasad ke alam ruh. Alam ubun-ubun atau kudus ini disebut sebagai makam tertinggi kesadaran ruhani, yaitu tempat pertemuan antara hamba dan Tuhannya yang hakiki. Dalam keadaan itu, nafas ditahan hingga kuat rasa hapus wujud kasar, kemudian sirna wujud batin, dan lenyap dalam zat Allah semata. Keadaan ini dinamakan suhud, yakni pandangan mata hati atau pengetahuan hakiki ruh yang memancar dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Saat seseorang sampai pada keadaan ini, maka seluruh sifat basyariahnya akan karam dalam lautan Bahrul Qadim, atau lautan azali yang tiada bertepi. Disinilah segala sifat makhluk lenyap, dan yang tampak hanya sifat-sifat ketuhanan semata. Pada saat itu ucapkan Allahu Akbar, karena seluruh gerak dan diam diri kita telah fana, dan hanya baqa Allah yang tinggal, yakni keabadian zat Allah yang Maha Esa, yang Maha berdiri sendiri, yang tidak bergantung kepada suatu apapun, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Di dalam hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencari aku, maka ia akan mendapatkan aku. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepadanya berlari. Menunjukkan betapa rahmat dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambut hamba yang benar-benar mengembalikan segala sifat dan wujudnya kepadanya. Suhud di sini bukan sekadar melihat dengan mata kepala, tetapi memandang dengan mata hati yang tajam, melihat tanpa batas, menyaksikan cahaya zat Allah yang tiada huruf, tiada suara, dan tiada rupa, sebagaimana diungkapkan oleh para arifin bahwa wujud mutlak atau wujud zat Allah itu adalah wujud wajibul wujud, yang tidak didahului oleh tiada dan tidak diakhiri oleh fana, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata atau disamakan dengan makhluk manapun. Inilah hakikat iman yang sejati, yaitu iman ruhani, yang muncul dari pengetahuan langsung melalui sirrullah atau rahasia Allah, bukan semata-mata iman taklid atau warisan. Dalam proses ini, jasad kita menjadi kamil atau sempurna dengan ruh kita, dan ruh kita pun kamil mukamil, artinya saling menyempurnakan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan inilah yang disebut oleh para ahli makrifat sebagai kembali ke asal, yakni kembali kepada asal muasal cahaya yang ditiupkan oleh Allah, sebagaimana disebut dalam surah Sad ayat 72.
Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, ciptaanku, maka hendaklah kamu tunduk kepadanya dengan bersujud. Ruh manusia yang berasal dari Allah itulah hakikat diri sejati, yang sebenarnya bukan milik kita, melainkan amanah yang kelak akan kembali kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Allah berfirman, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu harus kembali kepada Allah sebagai pemilik mutlak segala wujud dan sifat. Maka, ketika kita telah memulangkan jasad kasar kepada asalnya, memulangkan ruh batin kepada zat Allah, maka kita benar-benar berada dalam keadaan tauhid murni, tiada yang wujud melainkan Allah. Dalam hadis disebutkan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Namun pengenalan ini bukan sekadar mengenal sifat-sifat lahiriah atau akal pikiran, melainkan mengenal rahasia ruh dan menyaksikan hakikat Allah dengan sir atau rahasia terdalam. Inilah maksud hakiki dari kalimat syahadat, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang maknanya bukan hanya ucapan lidah, tetapi penyaksian hati yang memancar dari ruh yang suci. Setelah mencapai tahap ini, seseorang akan merasakan salam atau keselamatan abadi. Sebagaimana disebut dalam surah Yasin ayat 58, Salamun qawlan min Rabbir Rahim, yakni ucapan salam sebagai kalimat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dengan demikian, proses memulangkan amanah adalah proses spiritual yang sangat mendalam, memerlukan bimbingan guru mursyid yang bersanad hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjerumus ke dalam perangkap hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Ketika ruh telah pulang, segala gerak dan diam hanyalah gerak Allah semata, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah kematian sebelum mati, fana fi Allah, dan akhirnya baqa billah, yakni sirna diri dalam wujud Allah dan kekal dalam sifat-sifatnya. Sesungguhnya inilah maqam tertinggi makrifat, maqam diam, di mana seluruh gerak adalah gerak Allah, seluruh nafas adalah nafas Allah, seluruh kata adalah kata Allah, dan seluruh wujud hanyalah pancaran nur Allah yang suci. Maka marilah kita semua mempersiapkan diri untuk memulangkan amanah ini dengan sebenar-benarnya, membersihkan hati, mematikan hawa nafsu, memadamkan api keakuan, dan berserah diri sepenuhnya hanya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Suci, Maha Kekal, yang tiada permulaan dan tiada kesudahan, yang tidak terjangkau oleh penglihatan mata, tetapi sangat dekat, lebih dekat dari urat leher, sebagaimana firman-Nya dalam surah Qaf ayat 16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Demikianlah rahasia besar ilmu makrifat, rahasia memulangkan amanah, rahasia mematikan diri sebelum mati, agar kelak kita pulang dalam keadaan ridha dan diridhai, sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat ke-27 hingga ke-30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka setelah mencapai makam fana dan baqa, sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini akan tampak bagai fata morgana belaka, tiada yang hakiki kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Keindahan dunia hanyalah hijab yang menutupi cahaya ketuhanan, sehingga orang yang belum mampu menembusnya akan terus terperangkap dalam kelezatan sementara. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20, Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Ayat ini menegaskan bahwa semua kenikmatan dunia akan sirna, maka orang yang bijaksana hendaklah tidak tertipu olehnya, tetapi sibuk mempersiapkan diri memulangkan amanah kembali kepada Allah. Para arif billah sering menasihati, kenalilah dirimu,
maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Jika engkau mengenal Tuhanmu, maka engkau akan merasa bahwa dirimu tiada. Pada tingkatan ini, tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada rasa aku yang berdiri sendiri, karena semua telah larut dalam keagungannya. Hal ini disebut dengan maqam lebur, fana, di mana wujud diri lenyap dan hanya wujud Allah yang tinggal. Inilah maqam tertinggi dalam tasawuf, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, fana adalah lenyapnya kesadaran terhadap selain Allah. Sesungguhnya dalam keadaan demikian, lidah seseorang pun akan senantiasa berzikir, bukan lagi zikir dengan huruf dan suara, melainkan zikir ser, rahasia, yang mengalir bersama nafas, seiring denyut nadi, seiring detak jantung. Zikir ini tidak putus, walaupun jasad diam. Inilah yang disebut zikir kafi, zikir tersembunyi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, zikir yang paling utama adalah zikir yang tersembunyi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Saat seorang hamba telah mencapai maqam zikir khafi, maka seluruh kehidupannya adalah ibadah murni, bahkan tidur dan diamnya menjadi ibadah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 41, Allah mengumpamakan orang yang mengambil pelindung selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Ayat ini mengisyaratkan bahwa hanya Allah yang menjadi satu-satunya tempat berlindung sejati, tempat pulang seluruh wujud. Maka ketika seorang hamba telah memulangkan amanah jasad dan ruhnya, segala rasa takut, gelisah, dan khawatir akan sirna diganti dengan ketenangan, sakinah yang hakiki. Inilah maqam salam, maqam aman damai lahir dan batin. Para wali Allah, para kekasihnya yang telah memulangkan amanah dengan sempurna, wajah mereka memancarkan nur, hati mereka dipenuhi rahmat, tutur kata mereka menyejukkan, langkah mereka membawa keberkahan. Dalam maqam ini, seorang hamba telah memahami secara hakiki makna kalimah syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan hanya di bibir, tetapi sebagai penyaksian batin yang mutlak. Mereka menyaksikan tiada yang wujud selain Allah dan Muhammad SAW sebagai utusannya yang sempurna, pembawa cahaya ke seluruh alam. Mereka memaknai sabda Rasulullah SAW, Aku adalah Ahmad tanpa huruf mim, yang maksudnya menunjukkan bahwa beliau adalah nur murni, hakikat pertama ciptaan, cerminan paling sempurna dari sifat-sifat Allah. Maka, orang yang telah memulangkan amanah menyadari bahwa semua gerak dan diamnya tidak lain hanyalah gerak Allah, sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 17, Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Hal ini memperkukuh hakikat tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Setelah memulangkan amanah, seorang hamba berada dalam maqam muhsin, orang yang berbuat ihsan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jibril, Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Pandangan mata hati, suhud dalam maqam ini begitu tajam. Ia tidak lagi melihat bentuk zahir, tetapi melihat zat yang berdiri di balik setiap wujud. Sesungguhnya seluruh makhluk adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesarannya. Dalam surah Fusilat ayat 53, Allah berfirman, Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dengan demikian, memulangkan amanah bukan berarti mengabaikan jasad, melainkan menggunakan jasad sepenuhnya untuk mengabdi dan menjadi sarana kembalinya kesadaran ruh kepada zat Allah. Ruh yang telah kembali kepada Allah adalah ruh yang suci, selamat dan diridhai, sesuai dengan surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ke-30 yang telah disebutkan. Setelah memulangkan amanah, seorang hamba tidak lagi diikat oleh kesedihan masa lalu atau kegelisahan masa depan. Ia hidup sepenuhnya dalam saat ini, dalam kehadiran Allah yang abadi, yang meliputi segala sesuatu. Itulah makam ridha, makam tertinggi dalam perjalanan rohani, di mana hati tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah, tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi keinginan selain Allah semata. Sesungguhnya memulangkan amanah adalah proses panjang yang memerlukan mujahadah, kesungguhan, muraqabah, pengawasan diri, muhasabah, introspeksi, dan muqarrabah, pendekatan diri. Tidak cukup hanya membaca, mendengar, atau berdiskusi, tetapi harus merasai dengan zauk rasa batin yang mendalam. Inilah yang dikatakan para sufi,
Barang siapa yang hanya membaca tetapi tidak merasai, ia hanya mengutip dari pinggir laut, tidak pernah menyelam ke dalam. Dalam proses ini, seorang hamba harus memerangi hawa nafsu, menjaga lidah, menundukkan pandangan, menyucikan hati dari sifat ria, ujub, takabur, dan cinta dunia yang berlebihan. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Maka hati yang telah memulangkan amanah adalah hati yang telah dibersihkan menjadi Baitullah, rumah Allah, tempat singgahnya nur ilahi. Seseorang yang sampai pada makam ini ibarat cermin bening yang memantulkan cahaya Allah tanpa celah. Itulah maksud sebenar, tukarkan cahaya dirimu kepada cahaya Tuhanmu, yakni lenyapnya cahaya diri, nur makhluk, dalam cahaya Tuhan, nur Allah. Inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW, Aku mempunyai saat bersama Tuhanku yang tidak dapat dijangkau oleh malaikat muqarrab maupun nabi yang diutus. Sabda ini menunjukkan tingkatan rahasia tertinggi yang hanya dapat dicapai dengan total fana dan baka. Dengan demikian memulangkan amanah bukan sekadar kembali kepada Allah dalam keadaan mati jasad, tetapi lebih tinggi dari itu adalah mati sebelum mati, di mana ruh telah sampai dan bersemayam dalam kehadiran Allah sebelum jasad kembali ke tanah. Firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kematian di sini tidak hanya dimaknai sebagai kematian fisik, tetapi kematian ego, kematian hawa nafsu, kematian rasa memiliki, sehingga hanya Allah yang hidup dalam diri. Inilah rahasia terbesar perjalanan makrifat. Semakin seseorang mengosongkan diri, semakin penuh ia dengan Allah. Semakin ia meniadakan sifat-sifat dirinya, semakin nyata sifat-sifat Allah. Semakin ia diam dalam batin, semakin banyak ia mendengar kalam Allah dalam sir. Semakin ia mati, semakin ia hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Akhirnya, inilah puncak mahkota insan kamil, menjadi cermin sempurna yang memantulkan sifat-sifat Allah tanpa sedikit pun kekeruhan. Segala amal, niat, ucapan, dan lintasan hati diarahkan semata-mata kepada Allah, bukan karena surga atau takut neraka, melainkan semata-mata karena cinta, sebagaimana para arif menyebut, aku menyembah Allah bukan karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi karena aku melihatnya maha layak untuk disembah. Maka wahai diri, pulangkanlah amanahmu. Lepaskan wujud kasar kepada tanah, wujud batin kepada nurnya, dan jadilah engkau insan yang hanya bernafas dalam Allah, bergerak dalam Allah, diam dalam Allah. Sebab pada akhirnya segala sesuatu akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Dan sesungguhnya, setelah seseorang benar-benar memulangkan amanah, ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai pelaku, karena hakikat segala perbuatan adalah milik Allah semata, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Seseorang yang berada pada makam ini hanya menyaksikan ketunggalan Allah di setiap gerak dan diam, di setiap embusan nafas dan denyut nadi, hingga ia merasa bahwa setiap gerakannya adalah gerak Allah, setiap diamnya adalah diam Allah, setiap nafasnya adalah nafas Allah. Dalam keadaan ini, seorang hamba merasakan kelapangan batin yang luar biasa, tidak lagi terikat oleh hukum sebab akibat dunia, karena ia telah menyaksikan bahwa seluruh hukum itu semata-mata ciptaan Allah untuk mendidik makhluk, bukan untuk mengikat hakikatnya. Ia menjadi insan yang terus-menerus dalam kehadiran hudur, tidak pernah lalai walau sekejap. Hudhur yang sempurna ini adalah maqam tertinggi, yang disebut juga maqam sirrul asrar, yakni rahasia dari segala rahasia, di mana seorang hamba berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada saat bagiku bersama Tuhanku yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus. Hamba yang telah mencapai makam ini, segala syariat telah menyatu dalam hakikat, hakikat menyatu dalam makrifat, dan makrifat menyatu dalam tauhid mutlak.
Segala rasa kotor seperti iri, dengki, ujub, ria, takabur, dan seluruh penyakit hati lainnya telah terbakar habis dalam api mahabbah, cinta kepada Allah. Sebagaimana api membakar kayu hingga menjadi abu dan lenyap, demikian pula mahabbah membakar keakuan, ego, hingga sirna, sehingga yang tinggal hanyalah kesadaran akan zat Allah semata. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125 menyebutkan, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat, oleh sebab diri jamaah. Ayat ini jika dilihat dengan mata batin, mengandung rahasia bahwa makam Ibrahim bukan sekadar tempat berdiri fisik, melainkan makam batin, yakni makam penyerahan total, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dalam surah Al-An'am ayat 79, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Inilah gambaran seorang hamba yang telah mengembalikan semua wujud kepada Allah, memulangkan amanah dengan sebenar-benarnya. Dalam maqam tertinggi ini, setiap nafas menjadi tasbih, setiap hembusan menjadi tahmid, setiap gerak menjadi tahlil, dan setiap diam menjadi takbir. Ia telah sampai pada martabat insan kamil, yaitu manusia sempurna yang menjadi cermin bagi sifat-sifat Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin kesempurnaan, sehingga siapapun yang melihat beliau dengan mata batin, sesungguhnya sedang melihat pancaran sifat-sifat Allah. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, aku adalah khazanah yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal, lalu aku ciptakan makhluk supaya mereka mengenalku. Hadis ini menggambarkan rahasia penciptaan seluruh alam sebagai manifestasi cinta Allah, dan tujuan tertinggi hamba adalah kembali kepada zat asal, yakni Allah yang Maha Esa. Setelah hamba fana dalam Allah, maka ia akan dikembalikan untuk baqabillah, yaitu tetap hidup dengan kesadaran bahwa ia tidak memiliki apa-apa selain Allah. Ia akan kembali ke masyarakat, kembali menunaikan syariat dengan lebih khusyuk dan sempurna, karena segala amalnya telah disertai dengan kehadiran Allah yang abadi. Inilah hakikat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hamba yang telah fana dan baqa tidak lagi memandang dirinya lebih tinggi atau lebih mulia dari siapapun, bahkan ia merasa dirinya paling hina, karena segala keagungan semata-mata milik Allah. Seorang arif berkata, janganlah engkau tertipu oleh kebaikanmu, sebab itu bukan darimu, tetapi dari Allah. Jangan pula engkau bersedih dengan keburukanmu, sebab itu pun pelajaran dari Allah. Dengan pemahaman ini, hamba selalu dalam keadaan ridha, sabar dan syukur, baik saat lapang maupun sempit, karena ia menyaksikan kehendak Allah di balik segala sesuatu. Inilah rahasia ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermakna, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Maka ketika amanah dipulangkan, hamba tidak lagi khawatir akan rezeki, tidak takut terhadap kemiskinan, tidak gentar menghadapi musibah, dan tidak sombong saat memperoleh kemuliaan dunia. Semua baginya adalah manifestasi sifat Allah, yang di satu waktu menampakkan sifat jalal, keperkasaan, dan di waktu lain menampakkan sifat jamal, keindahan. Dalam maqam ini, hamba mampu melihat hikmah di balik setiap kejadian, sehingga hidupnya penuh ketenangan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kaya itu bukanlah orang yang memiliki banyak harta, tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwa, menunjukkan bahwa kekayaan hakiki adalah hati yang telah pulang, yang tidak lagi diperbudak dunia. Orang semacam ini, jika diberi kemuliaan, ia tetap tenang. Jika diuji dengan kehinaan, ia tetap sabar. Memulangkan amanah juga berarti melepaskan seluruh sandaran selain Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qushairi, tawakal adalah meninggalkan ketergantungan kepada makhluk dan menggantungkan hati hanya kepada Allah. Hamba yang telah memulangkan amanah akan hidup dalam maqam tafwidh, yakni menyerahkan sepenuhnya segala urusan kepada Allah. Sesuai firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 44, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Dengan demikian, memulangkan amanah bukan sekadar ritual spiritual, tetapi sebuah perjalanan panjang yang memerlukan kejujuran mutlak, keberanian total, dan cinta yang membakar segala tirai hijab. Pada akhirnya, ia akan merasakan nikmat yang tiada tara, yakni manisnya bermunajat dengan Allah,
manisnya zikir yang diam di dalam kalbu, dan manisnya fana yang menuntun kepada baqa. Inilah puncak makrifat, ketiadaan mutlak diri, kesaksian mutlak terhadap Allah, dan keberadaan yang sepenuhnya di dalam dan untuk Allah. Maka, wahai diri, jika engkau sungguh mendambakan pertemuan hakiki dengan Tuhanmu, matikanlah dirimu sebelum mati, pulangkanlah amanah jasad dan ruhmu kepadanya dengan penuh cinta, sabar, syukur, ridha, dan totalitas penyerahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar mampu meraih makam ini, menjadikan kita insan yang kembali dalam keadaan suci, diampuni, dicintai, diridai, dan layak menyaksikan wajahnya yang maha mulia di akhirat kelak. Dan setelah seorang hamba berhasil memulangkan amanah, maka sesungguhnya segala rasa kotor di dalam dada pun turut hilang, seakan jiwanya menjadi bening bak air telaga yang jernih tanpa lumpur. Hamba tersebut menjadi insan yang hanya melihat Allah di setiap hela nafas, yang hanya mendengar Allah di setiap desiran angin, yang hanya merasakan Allah di setiap getar kalbu. Ia telah merasakan makna hakiki firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkariku. Sebab dalam maqam ini, ucapan Allah bukan sekadar lafaz di bibir, melainkan getaran ruh yang memancar dari pusat kesadaran yang terdalam, yakni fuad, yang merupakan rumah rahasia Allah dalam diri manusia. Fuad ini jika telah dibersihkan dengan zikir, ikhlas, sabar, dan muraqabah yang berkesinambungan, maka ia akan memancarkan nur yang tiada tara, nur yang memancar menembus seluruh hijab diri. Inilah yang disebut oleh para wali sebagai nur sir, cahaya rahasia yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang telah mematikan dirinya sebelum mati. Sabda Nabi Muhammad SAW, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya, mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap mukmin yang telah fana akan menjadi cermin bagi yang lain agar mereka pun terdorong untuk mencapai makam yang sama, yakni memulangkan amanah hingga tiada lagi tersisa keakuan. Dalam proses ini, seorang hamba akan melewati berbagai ujian batin yang berat, ujian cinta, ujian sabar, ujian ridha, dan ujian ikhlas. Karena semakin tinggi makam seorang hamba, semakin berat pula ujian yang Allah berikan untuk menguji kesungguhan cintanya. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Maka hanya hamba yang sabar dan tulus yang dapat melewati segala ujian tersebut dan akhirnya memulangkan amanah dengan sebenar-benarnya. Setelah amanah dipulangkan, hamba akan hidup dengan penuh rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk, memandang orang lain dengan pandangan rahmat, tidak lagi merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih suci, melainkan melihat dirinya sebagai penumpang sementara di atas perahu dunia, yang tujuannya hanya satu, yaitu kembali kepada Allah. Ia menyadari bahwa setiap manusia adalah ayat Allah, setiap daun yang gugur pun tidak lepas dari pengaturan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 59, dan tidak jatuh sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya. Ketika seseorang telah memulangkan amanah, maka setiap gerakannya adalah pengabdian total. Makan menjadi ibadah, tidur menjadi ibadah, bekerja menjadi ibadah, diam pun menjadi ibadah, karena semua dilakukan dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Inilah hakikat dari sabda Rasulullah SAW, agama itu adalah nasihat. Artinya, seluruh hidup seorang hamba adalah nasihat nyata bagi diri dan orang lain menjadi teladan yang diam tetapi bergetar menembus hati. Dalam maqam ini seorang hamba tidak lagi takut pada mati, karena mati baginya bukan akhir, melainkan awal perjumpaan yang dirindukan. Sabda Nabi Muhammad SAW, hadiah terbesar bagi seorang mukmin adalah kematian, menunjukkan bahwa mati adalah pintu menuju penyaksian Allah secara mutlak, pintu menuju salam abadi yang penuh rahmat. Sebab itu, hamba yang telah memulangkan amanah sejatinya telah mati sebelum mati, ia telah mencicipi rasa fana dalam kehidupan dunia, hingga nanti ketika ajal tiba, ia menyambutnya dengan senyum, bukan dengan takut. Amanah yang dipulangkan bukan hanya ruh, tetapi seluruh rasa, seluruh cita, seluruh kehendak, bahkan seluruh lintasan fikiran. Hamba melepaskan semua keinginan pribadi, membiarkan kehendak Allah yang mengatur segala sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8,
Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam maqam tertinggi, setelah fana dan baqa, seorang hamba mencapai maqam mahabbah murni, yakni cinta yang tidak mengharap balasan apapun selain ridha Allah. Seorang arif berkata, cinta yang tulus itu ibarat api yang membakar semua kayu, sehingga hanya api itu sendiri yang tinggal. Demikian pula, cinta seorang hamba kepada Allah akan membakar segala cinta selain kepadanya, hingga yang tersisa hanyalah Dia. Hamba yang telah memulangkan amanah tidak lagi memikirkan surga ataupun takut pada neraka, sebab yang menjadi tujuannya hanyalah Allah semata. Sebagaimana doa para kekasih Allah, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka haramkanlah surga atasku. Tetapi jika aku menyembahmu karena engkau semata-mata, maka jangan kau haramkan aku dari menyaksikan wajahmu." Inilah hakikat tertinggi ibadah, yakni ibadah tanpa pamrih, lillah, murni hanya untuk Allah. Sesungguhnya memulangkan amanah tidak akan mungkin tanpa taufik dan hidayah Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 56, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki." Dia maka seorang hamba yang telah sampai kepada tahap memulangkan amanah, sesungguhnya telah dipilih, dijaga, dan dibimbing secara khusus oleh Allah. Akhirnya, setelah amanah dipulangkan, seorang hamba merasakan hakikat ayat surah Al-Fatih, ayat keempat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Ketenangan ini adalah ketenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata, ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh badai ujian dunia. Maka wahai diri, ketahuilah bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat, tidak lebih dari sekejap mata di hadapan kekekalan Allah. Segala yang kita miliki hanyalah titipan, segala yang kita sandarkan hanyalah amanah. Pulangkanlah seluruhnya kepada Zat yang berhak, agar kelak kita dapat menghadapnya dengan jiwa yang tenang, hati yang lapang, dan wajah yang bercahaya. Setelah seorang hamba memulangkan amanah, maka dia berjalan di muka bumi dengan hati yang penuh rahmat dan kasih, bak pohon rindang yang menaungi siapa saja tanpa membeda-bedakan siapa yang berteduh. Sebab hakikat seorang hamba yang telah fana dan baqa bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Ya, hamba seperti ini menyadari benar bahwa setiap manusia, setiap binatang, setiap tumbuhan, bahkan setiap zarrah, partikel terkecil, semuanya adalah tajalli, penampakan Allah, sehingga tiada kebencian, tiada permusuhan, dan tiada keinginan untuk merusak. Hamba yang telah memulangkan amanah akan selalu menjaga lisan, karena dia sadar bahwa lisan adalah cermin hati. Ia akan berbicara kecuali dengan penuh hikmah, tidak akan melukai kecuali untuk kebaikan, dan tidak akan memuji kecuali kepada Allah. Sebab, sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam, menjadi pegangan teguh yang dihayati, bukan sekadar dihafal." Dalam maqam makrifat, diam menjadi lebih banyak mengajarkan daripada 1000 kata. Diam bukan berarti pasif, melainkan sebuah wujud zikir terdalam, di mana hati bergetar, ruh bertasbih, dan sir, rahasia batin, berbisik hanya kepada Allah. Para arif billah sering berkata, diamnya seorang arif adalah percakapan yang terdalam dengan Allah. Sebab itu, memulangkan amanah juga berarti menahan diri dari perkataan yang sia-sia, menjaga pendengaran dari mendengar yang batil, menjaga penglihatan dari melihat yang diharamkan, menjaga pikiran dari lintasan buruk, serta menjaga hati dari penyakit yang halus seperti ujub, ria, sum'ah, dan hasad. Ketika amanah telah dipulangkan, hamba tidak lagi terikat oleh pujian dan celaan. Pujian tidak membuatnya bangga, celaan tidak membuatnya jatuh, karena dia hanya menginginkan ridha Allah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tidak pula kepada harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Dengan demikian, hamba akan hidup dalam kesederhanaan yang hakiki, tidak tergoda oleh kemewahan dunia,
dan tidak pula meratapi kefakiran. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 23, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, menjadi pegangan kokoh yang menuntun langkah agar tetap seimbang dalam setiap keadaan. Dalam maqam ini, semua nikmat dunia hanyalah alat untuk lebih mendekat kepadanya, bukan menjadi tujuan. Seorang hamba yang telah memulangkan amanah akan melihat dunia bagai lautan luas yang gelombangnya tiada henti. Jika tidak pandai menjaga perahu hati, akan mudah karam dihempas ombak ujian. Namun dengan cahaya makrifat, perahu hati itu tetap tegak berlayar menuju pantai abadi, yaitu ridha Allah. Setiap ombak yang datang justru semakin memperkuat keimanan, sebab dia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Inilah hakikat sabar dan syukur yang sempurna. Sabar bukan hanya menahan marah atau menahan diri dalam kesulitan, tetapi sabar dalam arti menahan rasa ego untuk selalu berada dalam kesadaran tauhid. Sedangkan syukur bukan sekadar mengucapkan Alhamdulillah, melainkan sebuah kesadaran mendalam bahwa semua yang kita terima, baik nikmat maupun ujian, semuanya adalah anugerah terindah untuk mendidik ruh menuju kesempurnaan. Ketika amanah telah dipulangkan, maka hamba pun menjadi makhluk yang benar-benar merdeka. Ia merdeka dari segala bentuk perbudakan dunia, merdeka dari perbudakan nafsu, merdeka dari perbudakan citra dan kehormatan palsu. Kebebasan ini bukan kebebasan lahiriah semata, tetapi kebebasan batin yang hakiki. Kebebasan yang membawa jiwa melayang dalam samudra tauhid, menyaksikan segala sesuatu dengan cahaya Allah. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 62 hingga 64. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Ayat ini menjadi janji bagi hamba yang berhasil memulangkan amanah, bahwa Allah akan senantiasa menjaga, menuntun, dan menyelimuti mereka dengan kabar gembira. Maka wahai diri, jangan engkau tunda-tunda untuk memulangkan amanah, karena ajal tidak pernah menunggu kesiapanmu, tidak pernah memberitahu kapan akan tiba. Persiapkanlah diri setiap saat, bersihkan hati, sucikan jiwa, dan matikan dirimu sebelum mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Dengan memulangkan amanah, engkau akan merasakan manisnya iman, lezatnya makrifat, dan nikmatnya tenggelam dalam samudra tauhid. Engkau akan merasakan damai yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya, damai yang tidak dapat dibeli dengan harta, jabatan, atau pujian manusia. Damai ini hanya dapat diraih dengan totalitas penyerahan diri kepada Allah, Sang Pemilik Ruh, Sang Pemilik Amanah, Sang Pemilik segala wujud. Inilah hakikat tertinggi dari kalimah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada daya selain Allah, tiada wujud hakiki selain Allah. Segala sesuatu selain Dia hanyalah bayangan semu yang akan sirna. Maka, lepaskanlah keakuanmu, kembalilah kepada keheningan batin yang murni, kepada kesunyian hakiki yang memekakkan telinga ruh, kepada kesadaran murni yang menyaksikan Allah dalam setiap detik kehidupan. Dan pada akhirnya, jika kelak kita diizinkan menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan telah memulangkan amanah, maka kita akan dipanggil dengan panggilan lembut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha lagi diridhainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah panggilan yang dirindukan para kekasih Allah, panggilan yang hanya dapat dijawab oleh jiwa-jiwa yang telah memulangkan amanah dengan sebenar-benarnya. Dan ketahuilah wahai diri, sesungguhnya setelah seorang hamba memulangkan amanah, maka ia benar-benar menjadi perwujudan ayat dalam surah Az-Zumar ayat 36. Bukankah Allah cukup untuk hambanya? Inilah jawaban bagi hati yang resah, bagi jiwa yang gelisah, bahwa kecukupan mutlak hanya ada pada Allah. Tiada lagi kebergantungan kepada makhluk, tiada lagi berharap pada dunia, tiada lagi takut kepada selainnya. Hamba yang telah pulangkan amanah berjalan di bumi dengan penuh kerendahan hati, karena dia sadar sepenuhnya bahwa wujud dirinya adalah pinjaman, setiap nafasnya adalah titipan, setiap denyut nadinya adalah amanah. Semua kesadaran ini membuatnya tenggelam dalam lautan rahmat,
tidak lagi merasa lebih mulia atau lebih hina, karena segala kemuliaan dan kehinaan hanyalah kehendak Allah semata. Hamba seperti ini memandang dunia bagai bayangan yang berlalu, bagai mimpi di malam panjang, sehingga hatinya selalu lapang dan wajahnya selalu berseri, memancarkan ketenangan yang mengalir dari lubuk kalbu yang telah jernih. Ia memahami benar sabda Nabi Muhammad SAW, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Karena setelah memulangkan amanah, dunia tidak lagi menjadi tujuan, melainkan ladang untuk berbakti, sarana untuk menebar rahmat, dan tempat singgah sementara untuk menata jiwa. Dunia baginya hanyalah tempat menyemai benih cinta ilahi, hingga kelak ia akan memetik buah keabadian di taman surgawi. Tidak heran jika para wali Allah selalu tampak tenang di tengah badai, tersenyum di tengah cobaan, dan sabar meski dihina, karena bagi mereka, yang dilihat hanyalah Allah, yang diharap hanyalah Allah, yang dicinta hanyalah Allah. Setelah amanah dipulangkan, seluruh anggota tubuh menjadi saksi, lidah menjadi saksi zikir, mata menjadi saksi pandangan rahmat, telinga menjadi saksi pendengaran kalam Allah, tangan menjadi saksi amal kebajikan, kaki menjadi saksi perjalanan menuju Allah. Setiap helai rambut, setiap pori kulit, bahkan setiap tetes keringat menjadi saksi keikhlasan pengabdian. Semua saksi ini kelak akan berbicara pada hari ketika lisan dikunci, sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 65, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Maka orang yang telah memulangkan amanah akan senantiasa menjaga lahir dan batin, sebab ia tidak lagi takut pada manusia, tetapi takut kepada Allah yang Maha Menyaksikan. Ketakutan ini bukan ketakutan penuh ancaman, melainkan ketakutan penuh cinta, khauf mahabbah, yang menuntun pada kesadaran tertinggi bahwa setiap gerak sekecil apapun, setiap lintasan niat tidak akan luput dari pandangannya. Inilah yang menjadikan hati hamba tersebut senantiasa tunduk, penuh adab, tidak tergesa-gesa, tidak sombong, tidak berdebat kecuali demi kebenaran, tidak membalas keburukan dengan keburukan melainkan dengan kebaikan. Ia memahami betul firman Allah dalam surah Fussilat ayat 34, tolaklah perbuatan buruk dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dengan memulangkan amanah, seorang hamba telah menghidupkan syariat, hakikat, tariqat, dan makrifat secara sempurna. Syariat adalah tubuhnya, tariqat adalah jalannya, hakikat adalah ruhnya, makrifat adalah cahayanya. Semuanya menyatu dalam satu napas tauhid yang tak terputus. Sehingga setiap gerak adalah ibadah, setiap diam adalah tafakur, setiap tarikan nafas adalah tasbih, setiap hembusan nafas adalah tahlil. Hamba ini telah mencapai maqam insan kamil, insan yang menyempurnakan kemanusiaannya dengan cermin ketuhanan. Ia menjadi seperti rembulan di malam gelap yang memantulkan cahaya matahari, nur ilahi, kepada bumi. Tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya Tuhan dengan sempurna. Dalam maqam ini, ia menjadi rahmat berjalan, menjadi lantunan kasih, menjadi pelita di tengah kelam. Dan saat akhir hayat tiba, hamba seperti ini akan menghembuskan nafas terakhir dengan senyum yang memancar keikhlasan. Ruhnya naik disambut para malaikat dengan harum semerbak, sebagaimana disebut dalam banyak riwayat, dan disebutkan pula dalam surah An-Nahl ayat 32, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya memulangkan amanah adalah puncak segala perjalanan ruhani. Tidak ada makam lebih tinggi daripada kepulangan total kepada Zat. Itulah yang diisyaratkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, matilah sebelum kamu mati, yang menjadi intisari seluruh ajaran makrifat. Maka, wahai diri, jadilah seperti embun di pagi hari yang tenang, yang turun perlahan, tidak merusak bunga, tidak menyakiti daun, hanya memberikan kesejukan dan keindahan. Pulangkanlah cahaya dirimu kepada cahayanya, supaya engkau tidak lagi merasa memiliki apapun, tidak lagi memikul beban apapun, sebab semua sudah kembali ke pemilik sejati.
Jika telah sampai pada tahap ini, engkau akan merasakan rahasia kalimah Allahu Ahad, bahwa Dia Maha Esa, tiada yang bersamanya, tiada sekutu baginya, dan tiada wujud hakiki selainnya. Segala yang ada hanyalah penampakan sifat-sifatnya, sehingga engkau pun lenyap dalam keluhurannya, sirna dalam keagungannya, dan abadi bersama ridhanya. Inilah sebenar-benarnya maqam fanafillah dan baqabillah. Tiada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya, karena telah hilang aku yang memisahkan. Tidak ada lagi keinginan kecuali ridhanya, tidak ada lagi rasa selain rasa dicintanya. Inilah kematian sebelum mati yang membawa kepada kehidupan hakiki. Akhir kata, semoga kita semua dianugerahi kekuatan untuk benar-benar memulangkan amanah dengan sempurna, menanggalkan segala hijab keakuan, menyatu dalam samudra ketuhanan, dan kembali kepadanya dalam keadaan bersih, suci, dan diridhai. Semoga setiap huruf yang terangkai ini menjadi doa yang menembus langit, menjadi saksi di hari kebangkitan, dan menjadi pelita yang menuntun kita ke hadiratnya yang maha indah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisyawab.